Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Enggak ada yang bapak-bapak, Bib. Nom semua, Bib. Apa kabar Mas? Apa kabar ibu-ibu? Ini asli, Bib. Ibu-ibu semua, Bib. Sehat ibu-ibu? Siap nggih? Panas-panas nggih? Siap. Jauh-jauh Beb, dari Gandok Beb, seberang ring road. Gandok, seberang ring road. Panas-panas kesini, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena siang hari ini dipertemukan oleh guru kita yang mulia Habib Muhammad bin Anis Syahab. Semoga pertemuan ini bisa menjadikan kita mengambil banyak istifadah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidul mujahidin, yang telah memperjuangkan Islam secara totalitas sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam saat ini. Karena Habib Muhammad bin Anis ini mintanya langsung, ya sudah langsung saja. Langsung tak serahkan aja Habib ya. Ini apabila ada air maka debu tidak boleh dipakai untuk tayamum. Karena ada Habib Anis di sini, ana cuman sekedar mengantarkan dan memoderatori. Niat ana duduk di sini biar deket sama antum, biar dapat barokah dari antum. Syukur-syukur nanti antum doakan ana yang banyak supaya ana dimudahkan semua urusannya sama Allah ya. Gitu saja, langsung saja Habib Muhammad bin Anis Syahab, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Bib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khair rabb wa sitatna al-musyaffa'atuhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'adz dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Yang saya hormati akhi fillah, saudara saya Habib Ja'far Al-Haddar Al-Jufri ya, Al-Jufri. Keliru itu bisa geger Bu ya. Habib Ja'far Al-Jufri yang semoga diberi rahmat oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah segala hajat-hajatnya. Juga untuk Mas Nanang yang saya rindukan, dan juga Mas Ale, mas-mas yang tidak asing bagi saya, dan ibu-ibu yang semoga dimudahkan berangkat haji umroh. Pada siang hari ini alhamdulillah bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan ini bisa berkah dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya berharap kepada Allah agar pandemi ini segera hilang, karena cobaan itu memang mesti datang, dan cobaan itu tidak selalu jelek. Cobaan itu kadang-kadang tampaknya baik. Ada cobaan yang buruk, ada cobaan yang baik. Kadang-kadang cobaan itu datangnya tampaknya baik padahal dia cobaan. Ada kadang masalah itu tapi sebenarnya dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ibunda Nabi Musa alaihissalam diberi cobaan oleh Allah untuk mengintirkan atau apa ya? Menghanyutkan apa sih? Mengintirkan. Betul itu bahasa Indonesia. Menghanyutkan putranya yang baru lahir di atas sungai Nil 40 hari 40 malam. Nabi Musa sing dijupuk sing enak Habib Ja'far ini. Oh gitu. Enggak jauh. Ini aja. Dihanyutkan 4 ibu-ibu 40 hari 40 malam di sungai Nil. Jenengan belum tahu sungai Nil itu, saya juga belum tahu. Jadi gede sungainya itu, besar. Tapi justru dari situlah Nabi Musa diambil oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asia. Diambil, dibesarkan di rumahnya Fir'aun.
Nabi Musa itu besarnya di mana? Di rumahnya, istananya Fir'aun. Tapi ternyata jadi Nabi, jadi Rasul. Cobaan awalnya tapi akhirnya baik. Ada yang enak awalnya, akhirnya berat. Seperti Korun. Korun itu dia cobaannya enak, uripe. Semua kehidupannya lancar. Nabi Musa mendoakan dia. Ketika dia kan minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, saya mohon didoakan supaya saya jadi orang yang kaya. Kalau bahasa Malangnya itu ayak. Kaya itu ayak. Paham? Antum ini jelas apa belas? Jelas. Ayak itu apa? Kaya. Alodi itu apa? Idola. Bahasa Malang itu diwali. Ini ayak, kepingin kah? Minta sama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, sudah kamu sabar aja begini. Minta sama Nabi, ditunggu nama Nabi Musa. Kobul. Apa ilmunya Korun itu? Dia bisa merubah pasir jadi emas. Makanya suki. Kalau sekarang jenengan bisa merubah pasir jadi emas, parang tritis itu entek loh. Pasir itu jadi emas kabeh. Tapi apakah bagus buat Korun? Habis. Korun ternyata ditelan oleh bumi. Wassalam. Jadi kayanya Korun itu tidak indah bagi dia. Tapi kehilangan anak bagi ibunya Nabi Musa itu ternyata berakhir dengan baik. Cobaan hidup itu tidak akan pernah selesai. Nabi Yusuf itu cobaannya enak, diuber-uber wong wedok ayu. Ya, katakanlah kalau nama para ulama masih beda pendapat, tapi banyak yang mengatakan namanya Zulaikha. Walaupun tidak ada yang memastikan namanya Zulaikha. Siti Zulaikha itu kan Miss Universe waktu itu. Kalau sekarang yang banyak itu Miss Call. Miss Universe paling cantiknya orang. Nabi Yusuf dicoba, tapi Nabi Yusuf aman, lolos dari cobaan itu. Berapa banyak anak muda sekarang susah untuk bertahan dari cobaan yang seperti ini, sehingga nguber-nguber. Nah, sekarang ini cobaan baru, sudah sekitar hampir 2 tahun ini ada namanya pandemi. Dan pandemi ini sudah pernah dirasakan Rasulullah SAW. Lockdown itu, apa PSBB, PMKM, masih ada itu? Masih ada? Tidak ada sudah. Itu adanya di sosmed. Oh, di sosmed. Yang pembatasan ibu-ibu, tidak boleh ke sana. Kalau ke sana harus ada pemeriksaan. Kalau lah, itu Rasulullah sudah pernah kena lockdown itu. Kalau kita mungkin tidak sampai setahun. Kadang-kadang cuma 2 minggu, setelah itu hilang lagi. 2 minggu kemudian hilang lagi, kan begitu. Rasulullah itu di lockdown 3 tahun di Sy'ib Bani Hashim. Di satu lembah yang Rasulullah SAW tidak boleh keluar atau turun dari lembah tersebut 3 tahun. Kenapa? Karena orang kafir itu marah. Semakin banyak orang kafir yang ikut Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik ke atas supaya di atas tidak boleh turun. Tidak boleh menikah dengan orang yang di bawah dan tidak boleh mengadakan jual beli dengan orang Mekah yang ada di bawah. Jadi yang di atas, di bawah di bawah. Melijo, tahu melijo ibu-ibu? Orang yang jualan seperti sayur di pickup itu apa namanya? Apa namanya bahasa Jogjanya? Orang yang lewat bawa sayur itu apa namanya? Apa itu? Tukang sayur. Tukang sayur. Kalau di Jawa Timur namanya melijo. Melijo itu kan diuber-uber cewek-cewek ya, kalau subuh-subuh itu biasanya. Jadi jenengan kalau kepingin cepet dapat itu ya jualah sayur. Dodol sayur. Orang-orang yang jual sayur, jual daging di zaman Nabi Muhammad itu kalau mau berjualan, itu mereka kalau mau naik ke atas bukit, itu Rasul umur 46 sampai 49. Kalau mau naik ke atas itu dihadang di bawah oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kamu mau ngapain? Mau jual sayur, mau jual daging. Kalau kamu mau ke atas, maka kamu wajib jual 10 kali lebih mahal daripada kamu jual sama kita. Nek gak, mulit bojomu rondo kok. Langsung begitu ancamannya. Anakmu jadi yatim. Kalau kamu masih pulang kepingin dalam keadaan hidup, maka kamu harus menjual kepada Nabi Muhammad dan yang konco-konconya Rasul dengan harga 10 kali lipat. Lah Anda bisa bayangkan, kalau di Jazirah Arab itu di gunungnya itu pasti gersang. Nah kalau di sini kan jangan lihat hijau semua di sini, walaupun rumput futsal, ya. Tapi kan hijau. Di Arab itu tidak hijau, gersang sekali. Semoga jenengan yang berangkat ya haji dan umroh. Nanti jenengan lihat 2011 pun antara Mekah Madinah sekitar 450 kilo.
itu yang kira-kira 425 kilo itu padang pasir. 2021, bayangkan 1400 tahun yang lalu. Maka perjuangannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi Muhammad itu dijopo lebih besar dari saya dan panjenengan. Jauh cobaannya Nabi Muhammad SAW lebih besar dari kita. Dan Nabi Muhammad sabar. Tidak ada yang pernah dilempar kotoran seperti Rasul SAW. Tidak ada yang melempar tanah ke tubuhnya seperti yang dilakukan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau itu orang yang ganteng. Lawang putune kayak gini. Apa mah? Rasulullah itu man ra'ahu badihatan habah wa man arafahu ahabbah. Itu sifatnya Rasul. Orang yang pertama lihat Rasul itu mesti bahasanya itu jegagi itu apa? Hah? Tiba-tiba bukan berarti. Kaget itu apa? Mombul. Jumbul. Jumbul itu kan rambut yang keluar kan? Hah? Itu jambul. Jumbul saking kagetnya. Orang pertama lihat Rasul itu kaget pasti. Sampai satu orang yang ada, orang Yahudi di Medina. Orang Yahudi di Medina itu waktu melihat Rasul datang kan min thaniyatil wada, ya kan, dari lembah Thaniyatil Wada Rasul muncul. Itu orang-orang di Medina sudah nunggu Nabi Muhammad SAW, ditunggu Rasul itu. Di sing jarine wong Madinah ini akan datang orang yang istimewa, sifatnya begini dan begitu. Orang Yahudi pun itu penasaran, sehingga mereka naik di pohon kurma karena pohon asem tidak ada di sana. Jadi naik kurma, apa mana pencit. Jadi naik kurma, di atas kurma dia nunggu. Waktu Rasul muncul itu saking cahayanya Nabi, orang yang di atas pohon itu hampir jatuh. Saking padangnya selamat dia hanya keluar. Itu dari jarak kira-kira 500 meter. Wajahnya Rasul itu enggak ada wong kaget. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa memandang wajah itu di dunia sebelum di akhir. Oh, orang kalau mimpi Nabi Muhammad senengnya luar biasa. Jari ini orang-orang aku bisa turun. Orang yang saya punya guru-guru dan Habib Ja'far juga punya guru-guru yang sering mimpi Nabi. Ya, kalau mimpi Nabi itu orang paling cepat tobat kalau sudah diimpeni Kanjeng Nabi. Tapi tidak boleh cerita. Mimpi Nabi cerita. Ya. Viral akhirnya. Ya, kalau mimpi Nabi jangan cerita. Itu Rasul kepingin berdua sama jenengan. Rasul itu kepingin dekat sama jenengan. Tapi jok ruwong. Kecuali kalau Nabi memerintahkan menyampaikan. Ada begitu. Ya semoga kita ini yang hina diizinkan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada teman saya itu. Dari lama teman memang dia tuh musisi. Ya, musisi. Minum gak sholat kabeh dilakoni, Beb. Rahasia. Jadi ini minum khamr semua wis. Serius ini. Gak sholat terus gak ngantuk. Dokter bilang lambungmu ini mau sakit. Kau nek mandek mungkin kamu sembuh. Tapi kalau kamu lanjut kamu bisa kena liver. Tapi namanya istiqomah. Dilanjut minumnya tadi. Sampai dia sudah hampir kena liver. Dokter bilang kamu kalau minum lagi mati kok. Allah tidur malam hari seperti mimpi Nabi Muhammad SAW. Dia cerita karena dia polos ya, dia tidak ngerti. Seperti di atas bukit semua orang memberitahu. Itu diantara kalau memang seseorang akan diimpeni Rasul. Orang kalau mimpi Nabi itu dia bangun dia tidak mungkin bingung. Dia pasti yakin itu tadi Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia tidak mampu memandang wajahnya langsung, akan ada teman-teman di mimpinya yang ngasih tahu, Mas, itu loh Nabi Muhammad, atau Mbak, itu loh Rasulullah. Itu teorinya seperti itu. Ini nek cerita ya, teori bukan praktek. Teori. Anak tadi itu bilang, dia mimpi seperti Nabi Muhammad di atas gunung, dia mau maju tidak bisa. Sedangkan teman-temannya yang lain mengatakan, ayo Rono, itu Nabi itu. Dia kakinya ini kaku. Ya minumnya itu tadi yang membuat dia tidak bisa maju. Tahu-tahu ada orang yang mendekati dia sambil mengatakan, kamu mau ke Nabi? Iya. Kalau kamu mau ke Nabi ya kamu harus maju. Maksudnya tobat. Bangun
nangis, grup bandnya dibuyarno padahal sudah nasional. Kata sebut grup bandnya supaya jenengan enggak golek di YouTube enggak. Bubar grup bandnya. Konco-koncone bingung. Loh apa ini kita lagi top, waktu itu sudah mulai masuk di TV-TV nasional, waktu TV masih top ya. Sekarang TV wassalam sudah. Masih nonton TV? Izin Pak ya. Kecuali kalau pengajian. Masuk nonton sinetron, jangan ya. Biasanya yang suka nonton sinetron lanang ini Bu ya. Ikhwan ini yang suka nonton sinetron. Sinetron Real Madrid, sinetron Liverpool itu. Maka dia bangun dibuyarkan itu. Ditinggal, dia pindah hijrah dari Jakarta pindah ke Malang. Memang orang kalau mau jadi baik itu pindahlah ke Malang. Kota terbaik di dunia menurut saya. Mampir ke Malang, nikah di sana, buyar semua maksiatnya, kenceng sholat, jadi orang baik. Ditinggal semua urusannya. Gara-gara mimpi Kanjeng. Jadi mimpi Rasul itu jalan tobat tercepat ibu-ibu. Itu kalau orang tobat biasa dari Malang ke Jogja naik mobil lewat Madiun, lewat Ponorogo, ketemu Reog, susah. Tapi kalau mimpi Rasul itu seperti naik pesawat atau lewat pintunya Doraemon langsung sampai di. Semoga kita diimpeni Nabi Muhammad SAW. Karena memandang wajahnya itu nikmat yang luar biasa. Satu orang zamannya sahabat Nabi Muhammad ketika perang dia itu matanya kena tombak ya, matanya kena tombak. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mata saya ini gimana? Mata saya ini gimana? Satu sahabat mengatakan, ketok pisan ae, pesisan, karena masih ada satu urat yang keluar, yang nahan mata itu, bola matanya ini keluar. Kata Nabi, kini tak balik no. Tapi don't try this at home. Ini mukjizat. Dibalik no meripatnya itu tadi. Diusap lebih jelas dari yang sebelah kiri. Langsung ketok lagi. Rasulullah wafat, dia minta apa? Ya Allah, tidak ada manfaatnya saya hidup ini. Buat apa saya lihat kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, saya mohon butakan saja saya. Dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang waktu Rasulullah wafat itu ada yang minta, ya Allah jenengan pundut kula. Meninggal seketika. Sahabat Umar bin Khattab ngamuk-ngamuk kalau ada orang yang bilang Rasulullah meninggal. Saking histerisnya orang-orang wafatnya Nabi Muhammad. Karena wajah itu memang luar biasa hadirin hadirat. Dan wajah itulah yang pernah merasakan tidak makan 4 hari 4 malam. Gak mangan, gak sambat. Saiki arek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena pandemi ae, sapa sing gak sambat? Semua mesti sambat. Tapi Nabi Muhammad lebih berat cobaannya dari kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di lockdown 3 tahun, sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu saking seringnya makan kurang-kurang, satu ketika beliau mohon maaf pipis di malam hari. Kok suara pipisnya itu tidak seperti biasanya yang keluar menetes ke padang pasir. Kok suaranya itu ada seperti apa ini? Setelah malam hari dilihat sama dia, ternyata dia pipis di atas sebuah kulit kambing yang kering. Tapi kulit kambing yang sudah dibelai. Dilihat sama dia. Jadi bukan bangkai ya, bukan bangkai. Kulit kambing kalau dijemur di 45 derajat itu kan pasti mengandung lenting ya, Bu. Keras dia itu. Understand? Ibu-ibu ini jelas apa belas? Jelas ya? Keras ini seperti kerupuk. Saking gak ono sing dipangan itu. Dicuci kulit itu, ditumbuk lagi, dimasak sedikit, dimakan. Ya apa? Padahal sudah dipipisi tadi. Disucikan, dimakan. Saking repotnya umatnya Nabi Muhammad waktu di lockdown. Bukan 1-2 bulan, 2 minggu, tidak, 3 tahun di lockdown oleh orang Mekah. 46 sampai 49 dari usianya Nabi Muhammad SAW. Gak sahabat terus. Tapi kita tidak, ya berat untuk mendapat cobaan seperti itu. Tapi kita ini umatnya tidak dicoba seperti Nabi Muhammad SAW. Berangkat ke Taif, jenengan kan semerap. Rasulullah sampai di Taif itu tidak seperti saya begini sama Habib Ja'far. Ini kita ini putune tapi ya ibadahnya gak sepira, tapi lihatlah. Ya.
Nabi Muhammad dulu datang tidak disambut begini, Bu. Rasulullah datang ke Taif itu kemudian ngomong ke orang Taif, kata orang Taif, lasta mursalan. Kamu ini bukan nabi, kamu ini. Nabi cap opo gitu. Nabi cap opo, padahal Nabi Muhammad seperti itu. Ganteng iyo, tingginya hampir 190 meter. Sentimeter. Nek kalau sing keliru seneng kabeh arek heran aku. 190 cm. Pundaknya nih gede, Bu. Orangnya ganteng, rambutnya sekian. Ya, alisnya ini luar biasa. Makanya di tiba itu dikatakan aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Itu sifatnya Rasul. Irungnya kayak alif. Bukan kayak wow. Atau seperti ba, huruf ba, bukan. Ya Rasulullah itu irungnya seperti huruf alif. Mimiul fami. Anda kalau tahu huruf mim itu yang tidak gandeng, dia itu kalau separuh, itu seperti separuh bibirnya Rasul. Jelirit begini. Nuniul hajib. Alisnya seperti huruf nun. Nah ini yang perlu diluruskan dulu. Nun dulu, nun jauh di sana. Kenapa dikatakan nun jauh? Karena nun itu dulu ada, tidak sama dengan nun sekarang. Nun sekarang kan begini terus ada titik ndukure. Nah kalau Anda baca sejarah itu terus dikatakan nuniul hajib, alisnya kayak nun. Ya apa kan ini? Nun dulu itu seperti huruf ro, tapi kalau ro ke bawah ini ke samping. Anda tahu huruf ro itu kan begini. Terakhirnya kan jelirit cilik. Ro itu kan akhirnya cilik. Seperti, nah kalau ro itu begini, ro itu kalau dari jenengan kan begini ro itu ya. Gini kan, ro. Tapi kalau dia begini, jadi seperti alis. Alisnya begini, pucuknya cilik. Itu alisnya Rasul. Nun dulu itu bentuknya seperti ro yang horizontal, bukan vertikal. Understand? Understand? Jadi alisnya Rasul jelirit, ganteng iya, rahmat iya, sayang kepanjenengan iya. Tapi kita ini yang ke Nabi Muhammad bagaimana? Kita ini ke Rasul bagaimana? Makanya saya senang sama Mas Nanang dan bolo-bolonya yang ada wakaf untuk masjid, kemudian tempatnya dipakai pengajian. Ini dibanggakan Rasul ini. Kita ini harus memberi sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Beb ini ceramah anak sama antum apa anak dok? Enggak sing genah. Nah, sing genah. Oh iya. Sopo aku. Ya, bayangkan Nabi Muhammad SAW duduk dengan sahabatnya. Ya, duduk dengan sahabatnya. Tahu-tahu nangis. Lah sahabat ini sama Rasul itu rasanya luar biasa. Jadi kalau Rasulullah nangis maka semua nangis. Kalau Rasulullah tersenyum walaupun susah sahabatnya tersenyum semua. Kalau Rasulullah susah semua susah. Jangankan Rasulullah nangis, Rasul diam aja sahabat itu bingung sudah. Kok meneng Kanjeng Nabi? Nangis sudah. Satu ketika Rasulullah itu sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam sebentar. Biasanya kan zikir dulu. Tahu-tahu berdiri mulai. Itu sahabat sudah ada yang pingsan, ada yang nangis sudah. Kok tumben Rasulullah begini? Saking cintanya sahabat itu seperti itu. Kalau kita imami cepat, alhamdulillah udah mulai bisa kan mungkin. Ini Rasulullah pulang, ini orang sahabatnya ini nangis. Apa Rasul begitu? Ternyata tidak lama Rasulullah balik. Rasulullah mengatakan, mohon maaf saya tadi tidak sempat nemeni kalian zikir karena tadi saya ingat ada uang di rumah saya dan saya tidak mau tidur di malam hari, uang itu masih ada di dalam lemah. Itu Nabi Muhammad begitu, harus saya berikan ke fakir miskin. Ya sama orang Jogja kurang lebih. Nek bengi duit sih dorong mlebu bank itu bingung kabeh. Rasulullah tidak. Setiap malam uangnya harus nol, saldonya harus kosong untuk sedekah ke orang lain. Rasulullah duduk dengan sahabatnya, kemudian nangis. Ma yubki ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis wahai Rasul? Beliau mengatakan wa syauqa ila ikhwani, aku alangkah rindunya dengan saudara saya. Sahabat itu delok-delokan. Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kita ini sahabatmu ya Rasul? Kan ngonten. Jelas
Kita ini siapa wahai Nabi? Kita ini siapa? Bukankah kita ini saudaramu, kata Nabi Nabi? La bal antum ashabi. Tidak, kalian ini sahabat saya. Ikhwani, saudara saya itu yang datang setelah saya. Yang datang setelah saya. Tidak pernah ketemu saya, tapi mereka beriman kepada saya dan akan memberikan segalanya untuk saya. Itu saudara saya. Itu yang jenengan ini yang dirasani sama Nabi Muhammad SAW. Pernahkah jenengan diam dan nangis untuk Nabi Muhammad SAW? Pernahkah jenengan diam terus, ya Allah saya rindu ke Rasul terus nangis? Saya tidak yakin. Wong putune gak tahu nangis. Saya ini golongannya orang yang gak gampang nangis. Kita itu jarang nangis untuk Rasul, itu jarang. Padahal Rasul nangis untuk panjenengan. Padahal pertanyaannya, mana yang butuh, kita ke Rasul sama Rasul ke kita? Kan kita kan Nabi Muhammad yang butuh. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya akan masuk surga dengan amal? Tidak ada yang berani. Tidak ada kata-kata atau postcard from heaven yang menjadikan Anda tahu bahwa amal Anda ini diterima. Siapa yang tahu bahwa sholat duha jenengan tadi pagi itu diterima sama Allah? Tidak ada. Siapa yang mengatakan bahwa sodakoh jenengan itu diterima oleh Allah? Siapa yang mengatakan bahwa dhuhur jenengan tadi sholat itu diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Siapa yang pernah memberitahu kepada Anda bahwa dosa Anda itu jumlahnya sekian? Tidak ada yang tahu. Kita ini benar-benar orang yang tidak tahu apapun. Saya tidak tahu dosa saya berapa, saya tidak tahu pahala saya berapa. Maka bolehkah saya husnudzon saya ini masuk surga? Boleh. Bonek, bondo nekat. Boleh tidak saya merasa bahwa saya ini insya Allah dilebokno swarga sama Gusti Allah? Itu boleh. Jangan begini, aku wis neraka. Itu tidak boleh begitu. Itu Allah tidak senang sama potongan orang yang seperti itu, potongan jahitan seperti itu Allah tidak senang. Kalau ada orang merasa bahwa saya ini gak kira nih selamat, saya dulu zina iyo, judi iyo, minum iya, nyolong duit bapak iyo, ya, nyolong sandal wae Jumatan iyo, saya dulu tuh ahli maksiat. Apa kira-kira aku sih disepuro sama Allah? Sepertinya tidak bisa. Itu dosa besar seperti itu. Itu dosa Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, "Wahai hambaku yang sudah kebacut." Tahu kebacut? Terlanjur kebabas maksiate. Ya, yang sudah kebacut maksiate. Yang sudah terlalu banyak maksiatnya, perintahnya Allah apa? La taqnatu. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari saya. Berarti kalau ada yang putus asa dari Allah, hukumnya haram. Understand? Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak bisa diampuni oleh Allah, Allah gak tambah seneng. Iki lo tawadhu. Enggak. Tawadhu itu bukan begitu caranya. Husnudzon kepada Allah itu harus. Aku elek, tapi ada Nabi Muhammad yang mau memberi saya syafaat di yaumil qiyamah. Itu boleh. Siapa yang mau ngajak kita ke surga? Nabi Muhammad. Apa jenengan, apa kita ini pantas masuk surga karena Nabi Muhammad? Iya, saya boleh masuk surga. Karena dari amalmu, amalku gak tutup. Nek ngono gak usah amal, juga ngono rek. Lah amal kan percuma. Amal gak bawa bisa gini. Allah memerintahkan kita beramal itu liap luakum ayyukum ahsanu amalah. Allah itu ingin tahu mana yang mau benar-benar beramal kepada Allah. Karena jenengan ini semua kan mestinya rumahnya bukan di sini. Rumah jenengan itu di mana mestinya? Di surga. Bapak jenengan Nabi Adam dulu aslinya orang mana? Oh, bapak kula namanya Pak Adam niku asli Banguntapan mriko. Loh bukan. Bapak yang nomor 1 dulu dari mana? Nabi Adam sama Siti Hawa dari surga. Maka jenengan itu di sini cuma ngontrak. Jenengan di sini itu untuk sementara, bukan selamanya. Jenengan di sini itu cuma Allah kepingin tahu yang paling baik itu yang mana. Sing gelek sholat sunnah itu yang mana? Kalau wajib harus. Yang mana orang-orang yang memang benar-benar kepingin pulang ke rumahnya? Jenengan itu rumahnya di surga, Pak. Jadi tidak berdosa jenengan husnudzon. Insya Allah aku mulai nang surga maneh itu tidak dosa. Ojo ngene. Ya Allah, saya minta di surga yang pojok masih gedek gak apa-apa. Enggak ada apa gedek. Enggak ada gedek. Tahu gedek?
Ndak ada gedek gitu. Di surga kalau gedek, wis aku nek gak mlebu surga gak apa-apa, pokoke gak mlebu neraka. Ini lebih berat lagi. Berarti cangkruk di sirat ini om. Jangan pernah minta yang elek-elek sama Allah itu. Kalau minta sama Allah itu yang besar. Ya Allah, kula nedhi montor masih yo elek pun pokoknya saged mboten kudanan. Njaluk nang Allah kok begini. Ini perlu disuntik vaksin yang seperti ini. Sudah cepat. Lho nuwun sewu. Kalau minta sama Allah itu sing du. Jangan sama Allah itu mintanya ndek-ndekan. Anda minta ke Allah bukan kejerakan. Khayal, fantasi itu kan gratis. Ya Allah, saya minta rumah yang lebih besar dari tempatnya Mas Nanang ini. Durung apa-apa wis gak kirane. Lu kan mintanya ke pangeran. Kenapa kalau minta ke Allah itu ndek-ndekan? Ya Allah, saya minta rumah yang 2 kali 1 aja ya Allah. Kuburan. Ya Allah, saya minta rumah yang wis cilik-cilik. Kenapa kalau minta yang cilik? Ya Allah, saya minta suami, ya Allah wis Mas yo gak ganteng pokoknya ambekan. Ya Allah, saya minta pokoknya. Kalau minta sama Allah itu yang besar, ibu-ibu. Jelas? Ibu-ibu ngene temenan ta? Jelas teman. Kalau sama minta sama Allah yang ya Allah, saya minta rizki yang besar. Ya Allah, saya minta rumah yang besar. Ya Allah, saya minta. Itu Allah senang yang begitu itu. Berarti jenengan tahu bahwa Allah itu bisa. Lah kalau jenengan minta ke Allah cilik-cilik, seakan-akan Allah itu bisa ngasih yang kecil. Padahal Allah bisa ngasih jenengan dunia saisine. Mudah buat Allah. Orang kafir aja dikasih. Orang kafir itu dikasih, apalagi yang solihah seperti panjenengan. Makanya jangan pernah suudzon ke Gusti, harus husnudzon. Aku diberi cobaan, aku husnudzon dengan Gusti Allah. Pasti ada yang baik di sini. Pasti ada yang, saya punya konco, ada masalah rumah tangga. Gegeran, tahu gegeran ya? Bermasalah sampai akhirnya cerai dia. Begitu cerai, terpaksa ditalak, dia langsung sujud syukur. Loh, padahal dia eman ambek bojone gimana? Dia sujud syukur. Tak pikir, lu kok sujud syukur ya apa sih? Cerai kok sujud syukur? Enggak, saya syukuri nikmat Allah yang akan diberikan kepada saya setelah ini. Jadi Allah belum ganti, wis tak terima kasih dulu. Itu hanya husnudzon nang Gusti. Dia bukan tenggelam dalam aku saya gak duwe bojo terus gelandong-gelandong nang pinggir rembong nangis, tidak. Begitu cerai, gak apa-apa guyu Bu, ndak dosa guyu, gak apa-apa. Coplokan Mas Krece enak guyune. Aku mari pegatan langsung sujud syukur. Lho kok niki pegatan seneng? Bukan pegatannya, bukan cerainya yang saya seneng. Tapi aku husnudzon nang Allah bakal dapat yang istimewa setelah ini. Pasti. Kan belum. Kamu cerainya jam berapa? Jam 7. Aku sujud mulai mata cerai dos mulai nang omah langsung sujud saya. Terima kasih ya Allah atas apa yang engkau berikan kepada saya setelah ini. Ambil nangis aku. Iso nangis tak takoni. Dan setelah itu memang benar hadirin-hadirin. Rezekinya digetno sama Gusti Allah, diganti bojo yang luwih ayu, diberi keturunan yang lebih banyak dan lain sebagainya. Saya baru eling, tak kan eling ben matur suwun nang pangeran. Iya. Ternyata syukurmu ke Allah atas cobaan itu saiki dadine kayak gini. Tapi itu berat. Itu berat, tapi tetap harus husnudzon ke Gusti Allah. Understand? Nah, makanya saya ngajak semua yang hadir. Kalau punya mindset atau cara berpikir nang Allah sing kurang apik, rubahlah mulai sekarang. Allah sudah mengatakan lewat Nabi Muhammad SAW, ana inda dhonni abdi bi falyadunna bima syaa. Saya ini tergantung hamba saya. Ya apa mikirin nang aku? Hamba saya itu, jenengan ini kan hambanya Allah. Ya. Katanya Nabi Muhammad dalam hadits qudsi rawahu Bukhari wa Muslim, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi falyadunna bi masya'a. Hambaku iki katanya Allah,
Kalau menyangka bagaimana kepada saya akan datang kepada dia seperti yang dia sangkakan kepada saya. Jadi jenengan jangan pernah ada rasa husnudzon kepada Allah. Kena coba pasti apik mari ini. Itu repot tapi perlu dicoba. At least you try, katanya Simpson begitu. The Simpson begitu ya. At least you try. Paling tidak cobaan dulu. Ada orang dikasih cobaan macam-macam, dari usahanya, dari macam-macam, dari anaknya, dari mantunya, dari morotuo, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya. Ya inilah hidup. Anda dicobaannya di dunia saja. Nek lolos dari sini masuk kuburan enak tok sampai surga. Kalau ndak lolos dari sini gak enak sampai di neraka. Tapi jenengan ini bukan potongannya orang ke neraka, bukan. Antum calon penghuni surga kabeh. Harus husnudzon ibu-ibu, mas-mas ya. Jenengan ini calon penghuni surga. Nggih napa nggih? Insyaallah nggih. Lho sing banter ngene. Insyaallah calon penghuni surga kan. Jangan gini. Ya mungkin nang neraka dilu, cari sapa? Kenapa begitu? Kenapa kalau husnudzon ke Allah kok nanggung? Ya aku dosa aku akeh. Lah Allah sudah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kok. Yang perlu itu lakonono yang diperintah sama Allah. Ojo ngene, gak sembayang, gak poso, insyaallah itu tidak boleh yang ini. Itu orang perlu divaksin banyu lombok. Ibadah enggak, sholat enggak, Ramadan enggak poso, Idul Fitri tok sholat itu. Ada orang Lawang yang orang Malang seperti itu. Insyaallah di Jogja juga banyak. Tadi Idul Fitri sembayang ngarep dhewe, takbiran, buanter dhewe, tapi nek tohor gak sembayang. Kalau ndak ibadah husnudzon nang surga ya itu ndak masuk akal. Perintahnya Allah lakonono sak kuate. Larangan Allah jauhilah sak kuate. Minta Allah kepada Allah husnul khotimah. Banyaklah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sisanya insya Allah pasrahkan kepada Rasul. Ya Rasul, aku njaluk syafaat. Insya Allah surga. Ojo kuatir. 100% gitunya. Harus 100%. Walaupun kita ingat kalau pantas saya aku pribadi tanpa Rasul neraka. Tapi karena saya punya Nabi Muhammad yang sayangnya kepada saya seperti itu, aku insya Allah selamat mlebu surga. Apa dalilnya? Bahkan kan bisa jaluk dalil lagi. Apa dalilnya kok saya harus yakin bahwa Rasul itu insya Allah akan menyelamatkan umatnya ke dalam surga? Surat Duha, jenengan kenapa? Hafal Quran kabeh. Coba ya, wadduha wal laili idza. Hafal Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal wala saufa yu'tika rabbuka. Itu jenengan cekeli doa itu. Ayat itu jenengan cekeli. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak saufa itu sesuatu yang sifatnya jauh ke depan. Sa itu sesuatu yang sifatnya dekat. Kala saya'lamun. Tidak lama dia akan tahu. Tapi kalau dikatakan saufa ya'lamun, nanti lama. Kok suwe? Saufa. Kalau saufa itu bisa tempat kursi, tempat duduk, itu saufa. Kalau saufa itu apa? Sesuatu yang sifatnya akan datang tapi masih jauh. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Oke. Maka Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, wala saufa yu'tika. Kelak engkau akan diberi oleh Allah. Yu'tika rabbuka fatardo. Dan kamu pasti akan puas. Terus Gusti, seorang ahli tafsir dan takwil, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul dan yang alimnya sahabat. Beliau itu mengatakan, iki loh ayat paling tak senengi di dalam Al-Quran. 6.000 ayat lebih di dalam Al-Quran. Yang paling saya suka siji. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Loh kok gak ayat-ayat sing ning arep? Ayat nikah 3-4 kalau ndak bisa satu itu senengane arek-arek. Kenapa kok ndak ayat-ayat seperti ampunan? Kenapa kok ayatnya yang paling disenangi seorang ahli takwil? Takwil itu di atasnya tafsir. Kalau nafsirkan itu banyak orang bisa. Kalau takwil itu pilihan Allah. Saya beri contoh kehebatannya sahabat Abdullah bin Abbas, kehebatannya. Kan didoakan oleh Rasul SAW.
turun ayat ketika Rasul Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana hafal. Ayat itu menunjukkan Rasul sudah Fathu Makkah, menang, orang Islam bisa balik ke Mekah, haji umroh bebas sampai sekarang. Islam sudah balik ke Mekah, Rasul sudah merebut Mekah tanpa perang, walaupun ada perang sedikit di ujung antara sahabat Khalid bin Walid dengan orang-orang Bani Bakar yang memang ruwet orang Bani Bakar itu tadi. Tapi tidak ada perang yang terlalu besar, semua takluk tanpa perang. Mekah sudah diambil lagi. Sahabat semuanya senang mendengar ayat ini. Ribuan sahabat itu surak mendengar ayat ini. Alhamdulillah idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan dibuka Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dan mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha ngampuni. Sahabat ribuan semua senang kecuali satu, sahabat Abdullah bin Abbas nangis. Lah orang tahu iki wong istimewa iki, kalau dia nangis berarti ada sesuatu. Sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin semuanya bergembira awalnya. Tanya ke sahabat Abdullah bin Abbas, "Lu jenengan kok nangis mendengar ayat ini? Bukankah ayat ini tentang kemenangannya Islam? Bukankah ini Mekah sudah diambil? Kok jenengan nangis?" Sahabat Abdullah bin Abbas bilang apa? "Lu jenengan gak paham. Lu kenapa? Ini tanda bahwa Rasul mau wafat." Lu kok iso? Pemahaman ke sana itu ya apa ceritanya? Itu namanya dari Gusti. Semua para sahabat senang karena Allah mengatakan Mekah wis konpek. Tapi sahabat Abdullah bin Abbas itu dapat takwil, bukan tafsir, dukure sehingga beliau mengatakan ini Rasul mau wafat. Baru para sahabat itu nangis karena mereka tuh tahu iki wong istimewa. Itu sahabat Abdullah bin Abbas. Dan benar 2 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Itu saking hebatnya beliau. Lah orang yang sehebat Abdullah bin Abbas paling seneng ayat apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak engkau akan diberikan wahai Nabi Muhammad apapun yang kau minta sampai engkau puas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Iki loh ayat favorit saya. Kenapa? Karena artinya Rasul akan diberikan yang dia minta sampai dia puas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kamu tahu apa yang paling diinginkan Nabi Muhammad SAW? Para sahabat diam. Yang paling diinginkan Rasul satu, ojo ono umati mlebu neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ada dari jenengan ini yang masuk neraka. Itu cita-citanya Rasul. Dan Allah sudah mengatakan, akan saya berikan permintaanmu sampai kamu puas wahai Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Abbas yang takwilnya josnya seperti itu mengatakan apa? Yang paling disenangi Rasul kalau umatnya wis mlebu surga kabeh. Jadi jenengan ini dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Makanya yang baik sama kanjeng Nabi. Kalau makan itu tangan kanan. Oh ya, tangan kanan, kerupuknya tangan kiri. Lah ini jadinya cinta Rasul. Masuk masjid, ini kan masjid. Masuk masjid sikil kiri, kadang-kadang sikil loro langsung. Masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Masuk keluar kamar mandi kaki kan. Mau tidur membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur ada doanya, mau bangun itu jenengan lakoni itu. Kita tidak bisa 24 jam dapat pahala untuk Nabi supaya Nabi itu cinta sama kita. Kita semua nanti bakal dicari sama Rasul kita, tapi kita kepingin yang spesial. Iya toh? Misalnya sekarang ada Ustaz Abdul Somad. Mungkin Ustaz Abdul Somad bisa ceramah di depan jenengan. Cuma kan pasti saya yakin jenengan kepingin rodok cedek paling gak oleh nomornya lah. Ya, bisa chatting lah sama beliau. Dan beliau kalau sudah ngasih nomor ke jenengan chat beliau langsung dibales. Uas itu nemen gampangnya kalau balas, apalagi seperti Ustaz Lukman dan lain sebagainya. Misalnya ada uas di sini, jenengan sudah dekat, tapi dekatnya secara berjamaah. Ya apa misalnya tahu-tahu pasti jenengan ingin aku nek iso chattingan, nek iso main game bareng lah mbak uas. Yo ngawur lah. Kalau bisa saya itu dekat lah sama beliau. Saya dapat nomornya, saya bisa chatting, ono apa-apa saya bisa tanya. Kan kita kepingin dekat kepada orang baik, apalagi kepada Nabi Muhammad. Saya tidak mau
ke Rasul itu hanya sebagai umatnya tok. Saya mau jadi umat Rasul yang ada spesial di sisi Nabi Muhammad SAW. Maka lakukan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW. Yang bisa adzan-adzan. Kalau perlu jam 09.00 isu adzan. Saking semangatnya. Ibu-ibu jadilah ustadzah di rumah panjenengan. Mana yang lebih sering ketemu anak jenengan atau bapaknya? Kan jenengan, gini apa? Jenengan jadilah ustadzah di rumah jenengan. Cek sholat anak jenengan, cek aurat anak jenengan. Ojo sik cilik metu dikei kelambi sakmene. Iki sik cilik celonoan sakmene. Nanti kalau sudah dari kecil dibiasakan segitu, untuk merubahnya ketika dia sudah besar itu susah, karena dia merasa di bawah sadarnya celonoan sakmene iki gak apa-apa jarine emak. Iki emak iki yang harus dikandani emak iki. Dicek auratnya, keluar sama siapa, sholatnya sudah atau belum, itu semua untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Oke. Kalau mau ada tanya jawab, monggo. Tidak tahu ada tanya jawab, tidak ada. Kau saya? Ada Beb. Tafadhol Beb, tafadhol. Ya, nah. Monggo. Jamaah, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang mau tanya sama beliau, silahkan. Tafadhol. Silahkan, Bu. Mas, minta tolong. Tetap antum, Beb. Enggak cuma ngalah. Sekedar, Bu, nggih. Mohon maaf nanti kalau bertanya jangan cerita anak saya, ibu saya, pokoknya jangan aib ya. Misalnya takon gini, suami saya itu tidak pernah sholat, ojo engko akhirnya sing liyane lho. Ya, jangan buka aibnya keluarganya. Kalau takon hati-hati loh, Bu, nggih. Viral loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bib. Habib, saya mau tanya, ada nggak sih amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Oke. Terima kasih, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini akan dijawab langsung oleh Habib Ja'far. Bismillah. Mimpi Rasul itu ada caranya, tapi tidak berarti 100%. Kalau Rasul karep, beliau akan datang. Oke, kalau beliau karep, insya Allah akan datang. Tapi usaha ya kita lakukan. Tapi mengenai beliau datang atau tidak, ya terserah beliau. Satu, lakukan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu nomor satu. Jangan perhatian kepada yang saya ceritakan tadi, itu spesial itu. Satu, lakoni yang diperintah, jauhi yang dilarang semaksimal mungkin. Yang kedua, perbanyak dengan sunnah Nabi sehari-hari. Ya, kalau untuk ibu-ibu, mohon ditambah pelajaran tentang putri beliau, Siti Fatimah. Siapa itu Siti Fatimah? Itu ratu jenengan di surga loh nanti, Bu. Ibu-ibu kan kalau berkumpulan biasanya ada pimpinan nih. Pimpinan jenengan di surga siapa? Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Anda harus kenal ke beliau, kok dikono izin loh, Bu. Ya, harus tahu. Seorang yang luar biasa, wafat usia 28 tahun. Tidak pernah datang bulan. Makanya dipanggil Fatimah Al-Batul, Fatimah yang tidak pernah datang bulan sampai wafatnya. Wajahnya seperti Rasul tapi versi perempuan. Cantiknya wis jangan ditanya. Nutup auratnya luar biasa. Kalau beliau berdiri, orang tidak bisa tahu mana depan mana belakang. Saking longgarnya bajunya. Dan bajunya ada berapa? 2. Satu dipakai, satu dicuci. Kurang lebih sama jenengan. 2 lemari. Nah. Anda harus nambah pengetahuan tentang Siti. Itu ratu jenengan nanti. Pimpinan jenengan di surga nanti itu. Semoga insya Allah bisa bareng. Ya? Lah. Lakukan sunnah Rasul sebisa mungkin dan mulailah dari yang kecil, ya. Sehari-hari makan, minum. Bayangkan kalau Anda makan atau minum seperti Rasul SAW. Contohnya seperti ini. Itu selama air tadi masuk di dalam perut saya, maka dia masih pahala sampai dia keluar. Lah enak, gampang. Kalau mau sunnah Rasul umroh, tidak bisa sekarang. Sunnah Rasul tahajud, ya kalau bangun. Sunnah Rasul makan kan enak.
Golek itu justru repot-repot dhisik. Makan seperti Nabi, tidur seperti Nabi, lakoni sehari-hari Anda seperti Nabi. Itu sangat mengundang kemudahan untuk bisa mimpin beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi. Itu harus, karena itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan satu-satunya perintah di dalam Al-Qur'an yang juga dilakoni oleh Allah hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau perintah untuk sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, dan berangkatlah, penuhi panggilan. Tapi Allah kan tidak Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintah wajib puasa. Apa Allah puasa? Boten. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah uang riba. Apa Allah harus menjauhi uang riba? Tidak. Tapi sholawat, Allah merintahnya satu kabar dulu. Ini perhatian orang yang ngantuk, tolong ditarik janggutnya. Ya. Untuk sholawat saja sebelum perintah ada kabar dulu. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan segenap malaikatnya semuanya, walaupun malaikatnya jaga neraka, semuanya yusholluna, senantiasa bersolawat. Yusholluna ini sifatnya mudhari. Mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris present and future, sekarang dan selamanya. Alan nabi, aku terus ya Allah, kulo dan para malaikat, kita senantiasa terus bersolawat kepada Nabi. Baru Allah merintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Solawatlah kepada beliau dan salamlah kepada beliau. Ucapkan salamlah kepada Nabi Muhammad. Walaupun dalam kategori solawatnya beda antara kita dengan Allah, dengan malaikat. Kalau kita ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, kita pun tidak ngirim ke Rasul, kita minta ke Allah dulu. Saya tidak mengatakan usolli ala nabi, saya bersolawat kepada Nabi, gak pantas, dan itu tidak diajarkan oleh Rasul. Tapi Rasul mengajarkan, nek njaluk solawat itu mintalah ke Allah. Allahumma, ya Allah, solawatkan kepada kanjeng Nabi. Jelas nih Pak. Jenengan nih mestinya mangan dhisik mangan iki. Mangan dhisik mestinya. Jelas ini. Saya minta ke Allah untuk menjadi solawat kepada Nabi. Para malaikat solawatnya bagaimana? Doa, karena solat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Doa kepada Nabi Muhammad. Didongakno Nabi Muhammad supaya diangkat derajatnya nanti. Sedangkan solawat dari Allah itu apa? Nabi Muhammad setiap saat diangkat terus makomnya, kedudukannya oleh Rasul. Allah tidak bersolawat seperti kita, tapi Allah solawatnya dengan mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya paling tidak buatlah satu hari waktu khusus untuk solawat kepada Nabi dalam jumlah bilangan yang Anda bisa istiqomah. Kalau bisa istiqomah 10. Kalau Anda bisa 100. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Setiap hari. Gak iso 100, 10. Setiap hari itu diantaranya mimpi Nabi ya. Yang keempat, ini penting sekali. Apa? Berseni hati. Karena Rasul itu akan datang ke hati orang yang tidak nyantol ke hatinya orang lain. Aku asli nih mbak wong iku api, cuman aku gak iso maaf no biyen pas. Nah itu angel mimpi Nabi yang seperti ini. Saya masih powegel ambek arek iku biyen nyeleding calonku. Saya masih gregeten sama tetangga saya. Oh, berat. Harus bersih betul. Kalau usahanya gitu, walaupun saya sendiri ya podo. Secara teorinya seperti itu. Sisanya pasrahkan kepada Gusti Allah. Husnudonlah dan boleh minta. Ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di dalam mimpi saya. Itu boleh. Ya Allah, hadirkan beliau di dalam mimpi saya. Dan kalau sudah mimpi, jangan ceri. Kecuali kalau Nabi Muhammad memerintahkan jenengan untuk nyampaikan. Contohnya Habib Mundir Al-Musawa Jakarta. Beliau ceramahnya kepada hadirin. Beliau kan orangnya kenceng. Haram ninggal sholat, haram ninggal puasa. Hati-hati orang yang tidak kepada Nabi Muhammad.
Hati-hati orangnya. Malamnya diimpeni Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad saking sayangnya sama beliau. Nabi Muhammad di dalam mimpinya mengatakan, Munzir, jangan gitu ke umat saya. Sampaikan Nabi Muhammad itu rindu sama mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu kangen ke mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu cinta sama mereka. Diralat oleh Nabi Munzir. Kemarin saya mimpi dan disuruh nyampaikan ini. Itu beliau cerita. Tapi kalau cerita di TV, Pak, saya kemarin mimpi Nabi. Loh ini, tidak didatangi lagi sama Nabi Muhammad seperti itu. Mimpi Nabi itu spesial. Jenengan diajak spesial sama makhluk yang paling spesial. Jadi kalau sudah mimpi, jangan cerita. Kecuali kalau ceritanya kepada seorang ustadz. Karena tidak kuat itu biasanya. Kepingin betul terus, aku harus cerita ini. Ceritakan kepada ustadz yang baik. Kira-kira ustadz baik. Nah, ustadz saya kemarin mimpi Nabi begini. Semoga ustadznya bisa cerita dengan baik. Karena mimpi itu kepada siapa jenengan bercerita, kalau dia mendapat jawab, Anda mendapat jawaban dari yang Anda cerita nih, apapun jawabannya itu bisa jadi doa dan itu bisa jadi kabul. Makanya kalau cerita ke orang, ojo sembarang orang cerita nih, mambengi aku mimpi, ketok onok putih-putih dhuwur, wah mari ini loro kon. Loro temenan nanti. Jadi kalau cerita mimpi itu jangan ke semua orang. Orang sering DM saya tadi malam mimpi gini, Beb. Itu artinya apa? Rezeki. Udah. Aku gak tahu mimpinya apa. Saya kemarin mimpi mbah saya itu datang. Saya tidak tahu mbahmu mana, yang mana mbahmu itu. Mbah saya datang kepada saya kemudian mengatakan seperti ini. Kira-kira artinya apa, Beb? Oh, rezekimu makin lancar. Tawur sudah. Kan enak kan, kalau kejadian kan seneng dia. Saya kemarin itu mimpi diuber buaya, Beb. Wah, ini ketemu buaya darat kamu sebentar lagi. Jadi itu insya Allah yang bisa dilakukan. Ibadah dilakoni, sholawat dibanyai, sunnah Rasul dilakukan, dibersihkan hatinya, dan minta kepada Allah. 5 hal ini. Itu secara usaha. Sisanya pasrah ke Gusti. Mugi-mugi sedoyo termasuk saya dan yang melihat video ini bisa dimimpikan Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penanya berikutnya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya. Monggo. Nah, jadi gini. Ada manusia itu yang kayak udah tahu itu dosa tapi dilakukan lagi. Habis itu tobat lagi. Habis itu dosa lagi gitu. Tapi itu kayak udah tahu tuh dosa itu kan termasuk orang fasik kan, Habib? Maksudnya kalau sudah begitu bagaimana gitu? Terus saja tobat. Karena kata-kata Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, ini antum garis bawahi ya. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai, yuhib itu mencintai. At-tawwabin, tawwab itu beda dengan taib. Taib itu orang yang melakukan satu dosa kemudian tobat 1 kali. Bu, ya jelas apa? Turu tak ibu-ibu ini? Hah? Orang yang melakukan dosa kemudian taubat dari 1 dosa namanya taib. Tapi tawwab itu yang habis dosa dia masih tergerus oleh hawa nafsunya, terpaksa dia dosa lagi, terus dia kena lagi, tapi dia tobat lagi, terus dia kena lagi, tapi dia tobat lagi. Selama Anda masih hidup maka Anda teruslah tobat karena Allah senang sama orang yang seperti itu. Allah yang mengatakan ini, innallaha yuhib, Allah mencintai orang yang tawwab. Tawwab itu apa? Tobat terus-terusan. Jadi bukan berarti gini, kalau putus mana yang penting setelah lagi kan tobat. Tidak. Karena ada beberapa dosa itu orang sudah berusaha tidak ngelakoni, tapi dia tidak mampu menahan besarnya godaan itu sehingga dia terjerumus lagi. Orang yang berdosa sambil menyesal lebih baik daripada yang berdosa dan tidak menyesal. Orang yang bermaksiat tapi ada penyesalan lebih baik daripada orang yang beribadah dan dia merasa sombong. Nah, makanya understand ya. Jadi
Jadi orang yang bermaksiat terus tobat, maksiat lagi terus tobat, itu masih lebih baik daripada maksiat tapi gak tobat. Walaupun ditakutkan. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat mati. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi masih ada usaha untuk bertaubat. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertaubat walaupun tampaknya maksiat itu besar. Karena Allah sudah mengatakan innallaha yuhib, cinta orang yang tawab, balik-balik. Tobat mana, tobat mana, tobat mana, tobat mana, tobat. Jadi makanya dianjurkan untuk membaca istighfar itu 100 kali. Rasulullah dalam Sahih Muslim mengatakan, ya Yohanes tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah kepada Allah, mintalah istighfar, ya, mintalah ampunan, beristighfarlah karena sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad, yang dalam tanda kutip tidak pernah berdosa. Jadi Rasulullah itu tidak tahu caranya berdosa. Kalau kita kan harus nahan diri untuk tidak berdosa. Kalau Rasulullah itu tidak tahu caranya ngelakoni dosa itu ya apa. Maka beliau pun mengatakan, saya ini setiap hari membaca istighfar 100 kali. Sahih Muslim. Jadi kalau gambarannya itu satu handphone, ya, satu handphone, yang handphone itu harganya 20 juta. Tapi begitu pertama kali beli, kira-kira bisa enggak Anda pakai untuk pakai WhatsApp? Kan enggak bisa. Gimana caranya supaya bisa pakai WhatsApp? Download dulu. Iya. Kan jenengan baru beli HP. Bisa enggak langsung WhatsAppan? Enggak bisa. Anda harus masuk ke nomor dulu, Anda harus download dulu, Anda harus verifikasi dulu lewat pesan Anda. Setelah itu baru bisa Anda pakai. Anda beli HP baru, HP-nya masih mati, belum dicas, nggak pakai dicas langsung diuripno, bisa nggak? Nggak bisa. Harus ada aplikasi dulu baru bisa digunakan. HP-nya mahal, nggak ada aplikasinya, nggak bisa digunakan. Facebook juga begitu dan lain sebagainya. Masa ada yang TikTokan di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Meneng. Asuku tuh ikrar meneng berarti iya. Ono sing TikTokan. Astagfirullahaladzim. Tobat. Bahwa di dalam handphone pun kalau tidak diinstal, handphone yang mahal pun tidak bisa dipakai. Jelas ya? Rasul itu tidak diinstal oleh Allah kemampuan untuk berdosa. Makanya Rasulullah itu tidak tahu caranya berdosa itu apa. Bukan Rasulullah seperti kita nahan, tidak. Rasulullah tidak tahu caranya berdosa. Lah kalau kita lancar istiqomah, gak karu-karuan dosa nih. Kita sudah berusaha nahan, teko maneh. Kita sudah tak usaha nojo sampai ngerasani wong. Ketemu konco, mbak aku mek cerita, gak ngerasani mek cerita. Mek cerita itu apa? Ngerasani sudah. Kadang-kadang kita sudah tutup mulut konco. Ngerasani orang yang kita pegel, wis cocok wis. Lah, jadi nuwun sewu, jangan pernah berhenti tobatnya. Teruslah bertobat karena memang kita bakal terus berdosa, mungkin diampuni oleh Allah. Satu pertanyaan terakhir. Monggo Mas. Mungkin yang di atas pohon itu juga mau bertanya. Bismillah. Langsung saja. Saya mau bertanya tentang sholawat. Pas sholat kan ada yang ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kira-kira yang bagus yang mana? Masalahnya ada yang ngomong kalau kita mengagungkan selain Allah, katanya tidak boleh. Ya, sekian, istimewa. Jazakallah khair. Amin. Jazakumullah khair wa iyyakum. Semoga antum diberi keberkahan oleh Allah. Memang Nabi Muhammad tidak mencontohkan. Ya, Nabi Muhammad tidak mencontohkan. Bacalah kepada saya Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak pakai sayyidina. Tapi sebagai umatnya yang utang budi kepada Nabi, boleh Anda tambahkan. Contohnya seperti ini. Nama saya Muhammad. Tapi saya yakin jenengan kalau ketemu saya, ya bukannya saya kepingin dihormati. Ya paling enggak pasti nyolo, paling enggak Mas lah, Mas. Jenengan ketemu orang namanya Joko, anak tulisannya di sini. Dia itu ternyata satpam. Joko. Jenengan kelihatan jenengan. Jok, kalau mau tanya Masjid Muslim United, lu lah gak enak apa? Kan gak enak kita. Ada dokter, namanya Tarmuji misalnya. Dokter Tarmuji, spesialis rambut. Misalnya, kan kalau ceramah kan terserah yang ngomong, ya kan? Anda ketemu dia, Anda panggil dia dok. Dok itu pakai K, bukan pakai G. Dok,
Anda manggil dia dokter, dok, padahal namanya siapa? Tarmuji. Kan dia namanya Tarmuji. Kenapa saya panggil dia dok? Karena saya hormat kepada Anda. Anda ketemu gubernur. Kalau di sini apa ya? Sultan. Wali kota? Katakanlah, masya Allah, katakanlah sultan. Ya, sultan temenan gitu, sultan di internet ini, sultan temenan. Tahu-tahu sultan datang ke sini. Sekarang Hamengkubuwono ke berapa? Ke 11? Ke 10? Nah, misalnya sultan datang ke sini. Terus jenengan panggil namanya. Lah gak enak lah. Lah mengandung kodo jenenge ya. Kodo itu tahu kodo? Kan kurang adab itu namanya. Jenengan punya bapak atau ibu, jenengan panggil namanya, kan boleh, tidak salah. Misalnya namanya Aziz, Aziz, kan betul. Nama bapak kan Aziz misalnya. Ini contoh ya, contoh. Cis, kira-kira gak dipancal loh bapaknya? Dipancal. Kenapa kita manggil Pak, Bu E? Bu E itu bahasa Arab ada. Wa ummah, pakai hak. Bu E itu bahasa Arab ada. Ale itu ada juga. Ya. Pak E itu bahasa Arab ada. Ya abah, pakai hak. Bu E itu apa? Ya ummah, pakai hak. Itu artinya begitu. Bu E itu ada bahasa Arab. Kita manggil ibu kita bunda, mama, barang mami barang. Pak E, papi, dedi. Padahal namanya siapa? Tarmuji atau Aziz. Kenapa kita panggil mereka seperti itu? Karena kita hormat. Maka kalau ke yang sesama manusia kita hormat ke beliau, apa salahnya memanggil yang akan menyelamatkan jenengan masuk ke dalam surga dengan panggilan Sayyidi, Tuan saya. Dan itu boleh. Tapi kalau jenengan Allahumma sholli ala Muhammad pun boleh, tidak ada masalah. Cuman jenengan misalnya kok gak enak aku nyeluk Nabi jeneng ini kok tak ganti Allahumma sholli ala Sayyidina, boleh. Yang penting harus ada kata-kata 3. Allahumma sholli 4 ya. Allahummanya sholli ala Muhammad, itu harus ada. Tapi misalnya antum di tahiyat akhir mengatakan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, boleh. Itu penghormatan antum kepada Rasul, boleh itu, tidak ada masalah. Tapi misalnya jenengan enggak, aku Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, tidak ada masalah, boleh. Understand? Allah tidak pernah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Rasul ya Muhammad. Kalau ada PNHP ku kalau ada. Ini HP ku ketinggalan, enggak. Saya punya HP. Ya, kalau Anda mau PNHP ku, kok hubungan aku wis di HP ku. Kalau Anda mau ambil HP saya. Kalau ono ya Muhammad kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya manggil Rasulullah ya Muhammad, tidak ada. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir, Toha, Yasin. Panggilan Rasul ada, Muhammadun Rasulullah ada, tapi itu bukan panggilan, itu kisah dari Allah. Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, tapi Allah tidak ngomong ke Rasul begini. Understand? Tapi Allah tidak ngomong. Kalau Allah kan Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, hei Musa, apa di tangan kananmu itu? Allah langsung begitu. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah, hei Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat, langsung. Tapi kalau ke Nabi enggak, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal. Nah, dari hal ini para ulama mengatakan karena Allah tidak panggil langsung, maka kita ya ojo nyeluk langsung. Walaupun kalau Rasul tidak mungkin gini, celukan aku Sayyid, nyeluk aku ojo jambal ya. Tidak mungkin Rasulullah begitu. Tapi gini rode, understand? Nah, jadi monggo, boleh dua-duanya. Jangan pakai Sayyidina lebih baik, jangan tidak pakai, diperbolehkan. Semuanya insya Allah barokah.
Dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu, mungkin kalau ada salah ucap kula nggih Bu nggih. Kula dongaaken jenengan tang berangkat haji sedaya. Mas-masnya tang berangkat haji sedaya. Tang berangkat umroh itu fotonya sudah ada kan? Ya sebentar lagi. Kalau perlu buat di sini Ka'bah-Ka'bahan kalau perlu ya. Belum bisa ke sana tawaf di sini dulu. Mboten purunnya. Ya, latihan dulu. Nggih, manasik dulu. Semoga Allah memberangkatkan kita. Amin ya rabbal. Habib Ja'far, enggak, sudah cukup ceramahku sampai kesel dodoku. Sekarang doanya dari Sohibul Bait Habib Ja'far. Nah, saya selama ini melihat beliau di Instagram saja. Tiba-tiba gandengan asli nih. Ya. Semoga beliau Ayo, Beb, amin, Beb, amin. Enggak, jangan Amin, sudah amin, cukup. amin. Kok aku sok kualat. Ya, monggo beliau yang berdoa. Saya berharap panjenengan semua senang dunia akhirat. Kalau ada masalah rumah tangga, semoga barokah pertemuan ini diselesaikan rumah tangganya masalahnya. Kalau punya anak yang kurang baik, semoga berkah perkumpulan ini jadi anak baik-baik. Kalau ada masalah ekonomi, semoga dijadikan ekonominya yang terbaik. Kalau belum dapat pendamelan, belum dapat pekerjaan, belum dapat rumah, belum dapat apapun yang belum Anda hajatkan, semoga diberi hajat panjenengan semua kabul. Amin ya rabbal alamin. Doa saya sumangga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma la'an kafarata ahlil kitabi alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma mazzikhum kulla mumazzaki ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Bib. Mau'idhah hasanahnya Bib. Ini adalah hari yang sangat menyenangkan, berbahagia sekali bisa bertemu dengan antum, mendapatkan nasihat-nasihat, ujangan dan mau'idhah yang luar biasa dari antum, yang mana fa insyaallah setelah ini harapan kita semua Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inda dhanni 'abdi bi. Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau banyak kekurangan itu karena kebodohan saya, kalau ada benarnya semuanya dari Allah. Kita tidak punya saham. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum.